Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Rencananya sempurna. Dalam segala keadaan tetap percaya Tuhan menuntun kita dalam kebaikan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, maha baik, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat masih ada sampai saat ini. Mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Mujizatnya tidak hanya berlaku di masa lalu, tapi masih dapat terjadi hari ini dan bahkan di masa depan. Setiap mujizat yang Tuhan lakukan punya tujuan. Salah satunya adalah untuk menolong kita keluar dari persoalan yang sulit dan yang tidak mungkin kita atasi sendirian. Selain untuk menolong kita, alasan lainnya mengapa Tuhan mengerjakan mujizat adalah yang pertama, supaya kita percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 14-15 tertulis, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kematian Lazarus dibiarkan Tuhan terjadi, karena ia ingin mengajar mereka semua untuk percaya kepada Tuhan. Menyembuhkan orang sakit sudah menjadi hal yang biasa. Malah ada yang tidak percaya karena menganggap penyakit yang disembuhkan hanyalah penyakit biasa dan kebetulan sembuh. Itu sebabnya Tuhan membiarkan Lazarus mati 4 hari dan sudah dikuburkan. Dan di saat itulah ia membangkitkan Lazarus agar kita percaya kepadanya. Tujuan yang kedua dari mujizat adalah supaya kita bertobat dari dosa. Dalam Matius 11 ayat 20 ini dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan, dengan maksud agar manusia berbalik dari dosa dan kembali hidup dalam firman Tuhan. Tapi meskipun demikian, masih banyak saja orang yang tetap hidup dalam dosa dan kejahatan, tidak mau berubah, tidak mau berbalik dari ketidakbenaran. Kesempatan yang diberikan Tuhan, kebaikan yang Tuhan nyatakan, mujizat yang Tuhan kerjakan, seharusnya kita responi dengan pertobatan. Tujuan yang ketiga adalah supaya kita memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang lain. Dalam Markus 5 ayat 20 di situ tertulis, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang tadinya kerasukan lalu disembuhkan Tuhan, dilepaskan oleh kuasa Tuhan ini, menjadi saksi Tuhan. Dia menggunakan waktu hidupnya untuk melayani, dengan memberitakan tentang nama Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Tujuan yang keempat, supaya sadar bahwa kita hanya manusia biasa. Dalam Mazmur 8 ayat yang ke-5 tertulis, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mujizat Tuhan sudah seharusnya kita responi dengan menyadari bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Tujuan yang kelima dari mujizat Tuhan
adalah supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 tertulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Sudah seharusnya dan sewajarnya respon kita pada mujizat Tuhan adalah menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita ataupun mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan hal-hal di dunia ini. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah sebuah mujizat dari Tuhan. Menanggapi mujizatnya, biarlah kita senantiasa percaya kepadanya, hidup dalam kebenarannya, menjadi saksi-saksi Kristus, mengakui keterbatasan kita, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami semakin mengerti apa sebenarnya tujuan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi kami lewat mujizat-Mu. Kami akui Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas semua perkara. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, meninggalkan dosa dan ketidakbenaran, dan menjadi saksi-saksi-Mu dalam hidup kami, serta mengandalkan-Mu selalu dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kehidupan kami selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar tangan Tuhan menjamah melawat setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit. Kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi, Tuhan menyempurnakan tubuh kami. Dan Tuhan juga menyediakan jalan keluar yang ajaib. Solusi yang terbaik dari Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.